Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rizky Pratiwi dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menyimpulkan kembali tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pertemuan yang kedua yang bertema hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan adalah berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan artinya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya sendiri. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan secara terminologis adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan secara yuridis yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari ketiga tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut melatih para siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena sikap generasi kedepannya adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini untuk masa depan yang sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, ekstensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Temuan yang keempat yang bertema menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dalam pembahasan pertemuan keempat ini, bahwa menelusuri konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada abad 57 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Dan untuk memahami pembelajaran ketentuan tentang identitas nasional tersebut, ada pada Undang-Undang Dasar 1945 nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dan juga tertulis pada buku karya Seodarsono tahun 2002 yang berjudul Membentuk Watak. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Identitas tersebut yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Jati diri tersebut terdapat dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai pendapat, Pilar 2007, Ramlan Surbakti 2010, Winorno 2013 menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan, karena identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Yang selanjutnya, pertemuan ke-6 yang bertema konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau perangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik secara tertulis atau tidak tertulis. Fungsi konstitusi ialah membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara. Yang kedua, membagi kekuasaan negara. Yang ketiga, memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD 1945, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. UUD 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif undang-undang berisi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu Undang-Undang Dasar isinya dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.